Kota Malang sudah berusia 111 tahun. Perayaan hingar-bingar memang ditiadakan lantaran efisiensi anggaran dari pusat. Perayaan HUT Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang digelar seusai digelar upacara peringatan HUT Kota Malang di Balai Kota. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-111 Kota Malang, DPRD melakukan rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Malang dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang. Rapat ini dihadiri oleh Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Wakil Bupati Malang, Forkopimda dan Forkopimda Plus, Ketua DPRD periode terdahulu, anggota DPRD Kota Malang, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Partai Politik di wilayah Kota Malang, serta Lurah se-Kota Malang. Halo pemirsa, senang sekali saya Belinda Amada dapat menyapa Anda hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang menggelar rapat paripurna peringatan HUT ke-111 Kota Malang pada hari ini. Dan rapat paripurna hari ini nantinya juga akan dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang dan juga dihadiri oleh Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Forkopimda, Forkopimda Plus, anggota DPRD Kota Malang, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Partai Politik se-Kota Malang, dan juga Lurah se-Kota Malang. Dan juga nantinya pada acara rapat paripurna ini akan diputarkan juga bagaimanakah sejarah Kota Malang selama 111 tahun dan bagaimanakah rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seluruh tamu undangan hadir dengan mengenakan pakaian Malangan berwarna hitam yang mencerminkan ciri khas Kota Malang. Hadirin yang hadir diantaranya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin, serta Ketua DPRD Kota Malang yang sudah purna tugas menyempatkan hadir merayakan HUT Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang masa jabatan 1999 sampai 2004, Sri Rahayu. Ketua DPRD Kota Malang masa jabatan 2017-2018, Abdul Hakim. Ketua DPRD Kota Malang masa jabatan 2014-2017, Arif Wicaksono. Ketua DPRD Kota Malang masa jabatan 2019-2024, Imade Riana Kartika. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Sukirman SAG MPD. Peringatan HUT ini menjadi momen yang membahagiakan bagi seluruh masyarakat Kota Malang karena kota tercintanya telah bertambah usia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami bersimpuh di hadapan-Mu mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada Kota Malang tercinta. 111 tahun telah berlalu sejak kota ini berdiri, tumbuh dan berkembang. Begitu banyak rahmat dan cobaan yang telah kami lalui, namun kasih sayang-Mu tak pernah berkurang. Engkau menjaga kota ini dengan keindahan alamnya, kesejukan udaranya, serta keberagaman masyarakatnya yang hidup berdampingan dalam harmoni. Ya Allah, jadikan ikhtiar yang kami lakukan selama ini mampu menurunkan hidayah dan ma'unah-Mu agar kami menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang mampu menjaga diri dari salah dan dosa. Jadikanlah kami orang-orang yang berhati amanah, orang-orang yang dapat dipercaya kata dan perbuatan kami. Jadikan kami orang-orang yang berhati as-siddiq, yakni orang-orang yang selalu benar dalam berbicara, orang-orang yang berhati tabligh, orang-orang yang memiliki keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Jadikan kami orang yang berhati al-fatonah, yaitu orang-orang yang cerdas, yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang haram dan yang halal, antara perbuatan yang dapat mengangkat kehormatan diri dan yang dapat menghinakan diri. Ya Allah,
Kami sadar hati kami masih penuh dengan kepura-puraan, lisan kami masih penuh dengan kebohongan, pakaian kami masih penuh dengan kepalsuan, gerak langkah kami masih penuh dengan keraguan-raguan. Bagaimana mungkin doa-doa kami Engkau kabulkan? Tetapi Rasul-Mu mengajarkan kepada kami, bertakaburlah orang-orang yang tidak mau berdoa. Oleh karena itu ya Allah, terimalah doa dan taubat kami. Ya Rob, jauhkan kami dari segala musibah, bencana dan perpecahan. Lindungi anak-anak kami, generasi penerus bangsa, agar tumbuh menjadi insan yang berakhlak mulia, berilmu dan berdedikasi bagi negeri. Ya Rob, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, khususnya para pahlawan syuhada dan pemimpin yang berjuang menjadikan kota Malang menjadi kota yang maju dan berkembang. Hapuskanlah keburukan-keburukannya dan tempatkan mereka semua pada derajat yang mulia di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang tahun ini mengusung tema Satu Hati Mengukir Prestasi dengan mengedepankan spirit kebersamaan yang menjadi dasar tema peringatan. Kata satu hati melambangkan kebersamaan, sinergi, serta rasa memiliki yang kuat dari seluruh warga Kota Malang. Sedangkan mengukir prestasi mencerminkan tekad untuk terus maju, meningkatkan kualitas hidup, serta menjadikan Kota Malang sebagai kota yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Rapat dibuka tepat pukul 13.30, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita. Dalam pembukaan dan sambutannya mengatakan, peringatan HUT Kota Malang bukanlah seremonial belaka, tetapi sudah merupakan sebuah keputusan politik yang didukung dengan fakta sejarah bobot ilmiah kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Namun daripada itu, peringatan HUT juga untuk mengetahui serta menjiwai menjadi jati diri guna menumbuh kembangkan semangat dan rasa kebanggaan serta memacu budaya dalam membangun daerah dalam program pembangunan nasional. Peringatan ini juga sebagai wujud apresiasi jeripayah para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh pemudanya sebagai pelaku perjuangan bangsa, khususnya sejarah Kota Malang. Baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif serta tokoh masyarakat dan warga Kota Malang yang menunjukkan dedikasi nyata dalam pembangunan kota, di akhir sambutannya Amitia berharap semoga Kota Malang terus menjadi kota yang kita banggakan bersama, yakni satu hati mengukir prestasi. Sekali lagi marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-111 Kota Malang. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang bukanlah seremonial belaka, tetapi sudah merupakan sebuah keputusan politik yang didukung dengan fakta sejarah yang bobot ilmiahnya, kebenarannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun daripada itu, untuk mengetahui serta menjiwai jati diri yang dimiliki guna menumbuh kembangkan semangat dan rasa kebanggaan, serta memacu pengembangan budaya dan pembangunan daerah dalam rangka program pembangunan nasional. Peringatan HUT Kota Malang merupakan momentum yang patut kita hargai dan menjadi tanggung jawab moral kita sebagai generasi penerus bangsa, karena sejarah juga merupakan tonggak bagi generasi yang akan datang dalam meneruskan pembangunan di Kota Malang. Hal ini merupakan wujud kita dalam mengapresiasi jerih payah para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sebagai pelaku sejarah perjuangan bangsa, khususnya sejarah Kota Malang, dan menjadikan sumber semangat dalam pengabdian kita demi terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan, gemah ripah loh jinawi. Baldatun toyibatun warobul gofur. Melalui efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, melalui rapat paripurna DPRD Kota Malang, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Selamat ulang tahun ke-111 Kota Malang. Satu hati mengukir prestasi. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pemimpin terdahulu, baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif yang telah memberikan kontribusi nyata dalam membentuk arah kebijakan dan pembangunan Kota Malang. Ucapan yang sama juga kami tujukan kepada para tokoh masyarakat dan seluruh warga yang terus menunjukkan dedikasi dan kepedulian terhadap kemajuan kota ini. Kita semua menyadari bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik semata, namun juga pada pembentukan karakter dan jiwa masyarakatnya. Sebagaimana pesan Bung Karno, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mari kita lanjutkan pembangunan Kota Malang secara menyeluruh, berimbang antara lahir dan batin, antara infrastruktur dan manusia yang menghuninya. Perjalanan sejarah Kota Malang merupakan fondasi penting yang membentuk identitas kita hari ini. Sebagaimana dikatakan Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Maka dari itu, mari kita jadikan masa lalu sebagai cermin untuk menatap masa depan yang lebih baik dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan optimisme. Kita tidak menutup mata atas berbagai tantangan yang telah dihadapi. Namun bersamaan dengan itu, kita juga layak berbangga atas keberhasilan yang telah diraih bersama. Kedepan, mari kita perkuat sinergi lintas sektor dan terus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar Kota Malang tumbuh menjadi kota yang mengukir banyak prestasi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya selaku Ketua DPRD Kota Malang atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam serangkaian rapat paripurna peringatan HUT ke-111 Kota Malang. Dalam kesempatan kali ini pun juga dibacakan bagaimanakah sejarah Kota Malang
selama 111 tahun. Sejarah ini dibacakan oleh anggota DPRD dari fraksi PDIP, Sony Rudiwianto. Kota Malang adalah salah satu kota pendidikan terpenting di Indonesia dengan lebih dari 60 perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagai wilayah yang berada pada epicentrum Malang Raya, Kota Malang juga menjadi pusat perdagangan, jasa, dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa Timur, serta menawarkan aksesibilitas dan akomodasi yang sangat baik. Sejarah Kota Malang diawali dengan sejarah kolonial di Malang pada tahun 1767, di mana Belanda untuk pertama kalinya memasuki Kota Malang. Selanjutnya pada tahun 1812, Malang dipersiapkan menjadi daerah penghasil kopi. Pada tanggal 9 Januari 1819, Malang menjadi bagian dari Karisidenan Pasuruan. Tahun 1830 mulai dibangun jalan dari Malang ke Surabaya. Pembangunan Kota Malang diawali dengan Bouwplan atau Rencana Perluasan Pembangunan Kota. Rencana perluasan kota ini melalui banyak sekali tahapan sampai dengan 8 tahapan. Selanjutnya, pembangunan dihentikan bersamaan dengan masuknya Jepang ke Malang pada tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan diteruskan oleh pemerintahan Indonesia sampai sekarang. Sejarah kolonial di Malang diawali pada tahun 1767, di mana Belanda untuk pertama kalinya memasuki Kota Malang. Malang ditetapkan menjadi daerah yang langsung diperintah Belanda, yang artinya Malang resmi menjadi daerah administratif Belanda. Ditandai dengan mendirikan benteng pertama di Malang yang letaknya di sebelah kiri Sungai Brantas, sekarang RSUD di Dr. Saiful Anwar, di Jalan Klojen Lor. Kata Klojen berasal dari loji, yang artinya daerah perbentengan. Berkembang menjadi kelojian, selanjutnya daerah ini disebut sebagai Klojen. Selanjutnya pada tahun 1812, Malang dipersiapkan menjadi daerah penghasil kopi plus. Pada saat Belanda di bawah kekuasaan Perancis 1811 sampai 1816, daerah jajahan Belanda diberikan kepada pemerintah Inggris. Saat itu diperintah oleh Thomas Stamford Raffles. Di Malang dibuka daerah perkebunan kopi pertama, kebun kopi di Nayah atau di Noyo, Batu, dan Ngantang. Di Malang objek pajak adalah pajak kopi karena menjadi objek ekspor paling primadona. Kemudian diberi penjaga khusus urusan kopi, yaitu Cafe Sergin, Sersan Kopi, yang selanjutnya tugasnya berkembang menjadi pengawas daerah dan namanya menjadi residen. Kalau orang hendak pergi ke Pasuruan ke Malang, jauhnya 7 jam perjalanan. Di sini orang melihat kampung yang teramat baik dengan hutan yang sangat lebat. Kadang orang bisa terkejut melihat macan kumbang, Martinez Hofmann 1821. Pada tanggal 9 Januari 1819, Malang menjadi bagian dari Karisidenan Pasuruan. Karisidenan dan kabupaten pertama di seluruh Pulau Jawa, 20 karisidenan dibentuk. Berdasar pada Statblad nomor 6 Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bangil resmi menjadi bagian dari Karisidenan Pasuruan. Kabupaten Malang selanjutnya dibagi menjadi 6 distrik: Kawedanan, Karanglo, Pakis, Undang Legi, Penanggungan, Antang, dan Kawedanan Kota sekarang menjadi Kota Malang. Kawedanan Kota dibagi under distrik atau kecamatan: Kidul Pasar, Talun, Kahuman, Ledok, Padayan, Jodipan, Kebalen, Coto Lawas alias Kota Lama. Tahun 1830 mulai dibangun jalan dari Malang ke Surabaya. Pada saat tanam paksa diberlakukan, Malang dipersiapkan menjadi pusat komoditi kopi, lada, kapas, dan gula. Komoditas ekspor dari Malang naik pesat, maka diperlukan akses jalan ke Surabaya, pelabuhan yang memungkinkan untuk menyangkut hasil komoditi. Diperlakukannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 yang mengizinkan pihak swasta menyewa tanah pemerintahan sampai 500 bau. Satu bau sama dengan 7.096,5 meter persegi. Undang-undang tersebut membuat perubahan besar bagi Malang
dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan perkebunan, bank, hotel, sekolah, rumah sakit, dan tempat hiburan. Selanjutnya dibangun jaringan infrastruktur dan komunikasi. Hal tersebut membuat Malang menjadi terbesar kedua di Jawa Timur sampai sekarang. Tahun 1903, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat pemerintahan sendiri. Atas dasar undang-undang tersebut, Kota Madya Malang didirikan berdasar Stadsblad nomor 297 pada 1 April 1914, diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Malang sampai sekarang. Pada saat diresmikan, Kota Madya Malang masih belum mempunyai wali kota atau Burgermeister, dan jabatan wali kota masih dirangkap oleh asisten residen F.L. Brookfield. Baru tahun 1919 dilantik seorang wali kota, yaitu H.I. Bussemaker sampai tahun 1929. Pembangunan Kota Malang diawali dengan Bauplan, rencana perluasan pembangunan kota, yaitu 1. Tahun 1916, Bauplan 1, rencana perluasan pembangunan kota 1, luas 12.939 meter persegi. Pada tanggal 13 April 1906, dalam rapat Dewan Kota diputuskan untuk membangun perumahan bagi golongan orang Eropa. Pelaksanaan Bauplan 1 dimulai tanggal 18 Mei 1917 dengan membangun perumahan pertama di Malang, yaitu daerah Oranye atau keluarga kerajaan Belanda. Itu ada Jalan Dr. Cipto, Jalan R.A. Kartini, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Diponegoro, Jalan M.H. Tamrin, dan Jalan Cokro Aminoto. 2. 1916 Bauplan 2 atau rencana perluasan pembangunan kota 2, luas 15.547 meter persegi. Bauplan 2 mengamanatkan membangun pusat pemerintahan baru, yaitu alun-alun Bunder. Dan pada tahun 1922 dibangun perumahan Governor dan daerah Gubernur Jenderal, Jalan Kertanegara, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Tumapel, Jalan Kauripan, Jalan Brawijaya, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung, Jalan Pajajaran, dan Jalan Sriwijaya. Tanggal 17 Juni 1921 diresmikan lambang Kota Malang dengan semboyan Malang Nominor Sursum Mover, atau meski Malang namaku tapi maju tujuanku. 3. 26 April 1919 Bauplan 3 atau rencana perluasan pembangunan kota 3, luas 3.740 meter persegi, dibangun kuburan untuk orang Eropa di Sukun. 4. 1920 Bauplan keempat atau rencana perluasan pembangunan kota 4, luas 41.401 meter persegi, pembangunan perumahan kelas menengah ke bawah daerah Celaket dan Lowokwaru. 5. 1924 Bauplan 5 atau rencana perusahaan pembangunan 5, pembangunan jalan yang menghubungkan alun-alun dengan daerah Talun, sekarang Jalan Kawi, taman olahraga di sekitar Jalan Semeru, yaitu stadion, lapangan hoki, lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan sebuah klub house yang mempunyai fasilitas kolam renang. Dibangun Jalan Ijen, Jalan Poros Utara Selatan yang menjadi ciri khas Kota Malang, dan taman-taman tempat pertemuan dua jalan besar, yaitu Semeru Plan dan Boring Plan, juga Ijen Plan. 6. 1932 sampai 1940 Bauplan 6, yaitu perencanaan perluasan pembangunan kota 6, luas 220.901 meter persegi, pembangunan perumahan daerah pulau-pulau, yaitu Jalan Lombok, Jalan Jawa, Jalan Sumba, Jalan Flores, Jalan Madura, Jalan Bali, Jalan Kangean, Jalan Bawean, Jalan Sapudi, Jalan Seram. Pembangunan pasar. Pasar Pecinan sudah ada sebelum tahun 1900 dengan pusat di Pecinan dan tempat pemberhentian kendaraan pasokan seperti Dokar, Cikar di daerah Comboran, tempat memberi makan kuda alias nyombor. Pasar Pecinan dibangun dan diperluas menjadi pasar besar, mempunyai 20 los dengan biaya 548.000. Selesai dibangun tahun 1924.
Karena kebutuhan pasar saat itu tidak tertampung, maka pada tahun 1932 dan 1934 dibangun pasar-pasar kampung seperti Pasar Bunul, Pasar Kebalen, Pasar Orodowo, Pasar Embong Brantas, Pasar Lowaru, sedangkan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo dibangun tahun 1940. Ketujuh, 1940 Boy Plan ke-7. Rencana perluasan pembangunan kota ke-7 luas 252.944 meter persegi. Pada pembangunan ke-7 ini merupakan kelanjutan dari pembangunan ke-5 1924, yaitu pembangunan perumahan elit di Jalan Ijen dengan kafling ukuran besar. Penambahan fasilitas olahraga yang sangat menonjol adalah arena pacuan kuda, sekarang Politeknik Kesehatan, dan daerah tersebut dikenal dengan simpang balapan. Ke-8, 1935 sampai 1942, Boypen ke-8, rencana perusahaan pembangunan kota ke-8 luas 179.820 meter persegi. Pada rencana perluasan ke-8 dimulai sejak tahun 1935 sampai sekitar tahun 1942 dibangun daerah industri yang lokasinya dekat dengan rel kereta api dan tren di dekat stasiun Kota Lama. Sekarang terdapat banyak industri rokok bentul dan Faroka. Kemudian tahun 1940 diperluas ke daerah Blimbing atau daerah Jalan Tenaga. Selanjutnya pembangunan dihentikan bersamaan dengan masuknya Jepang ke Malang tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan diteruskan oleh pemerintahan Indonesia sampai sekarang. Dengan merujuk bukti-bukti pendukung yang ada, urutan wali kota yang diangkat mulai zaman kolonial Belanda sebagai berikut. 1. Tahun 1919 sampai tahun 1929, H.I. Busenaker. 2. Tahun 1929 sampai 1933, Insinyur Forman. Tahun 3. Tahun 1933 sampai tahun 1936, Insinyur Lakemar. 4. Tahun 1936 sampai 1942, I.H. Busetra. 5. Tahun 1942 sampai 1945, R.A.A. Syam atau Caretaker dan Mr. Suwarso Tirtomogo Caretaker. 6. Tahun 1945-1958, M. Sardiono Wiryo Harjono. 7. Tahun 1958 sampai 1966, Kusno Suryo Atmojo. 8. 1966 sampai 1968, Kolonel M. N. Sudarto Caretaker. 9. Tahun 1968 sampai 1973, Kolonel R. Indra Sudarmaji. 10. Tahun 1973 sampai 1983, Kolonel Sugiono. 11. Tahun 1983, Dr. Andes Suprapto, waktu itu pelaksana harian selama 6 bulan. 12. Tahun 1983-1988, Dr. Hatom Uripan, Nito Harjo SH. 13. Tahun 1988 sampai 98, H.M. Susamto. 14. 1998 sampai 2003, Kolonel Infanteri H. Suyetno. 15. 2003 sampai 2013, Dr. Penny Suparto MAB. 16. Tahun 2013 sampai 2018, H. Muhammad Anton. 17. Tahun 2018-2023, Dr. Andes Haji Sutiaji. 18. Tahun 2023 sampai Agustus 2024, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat PJ Wali Kota. 19. Agustus 2024 sampai Februari 2025, Iwan Kurniawan STMM pejabat Wali Kota. 20 Februari 2025 sampai dengan sekarang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Demikian sejarah singkat Kota Malang yang dapat kami sampaikan. Dirgahayu 111 tahun Kota Malang, satu hati mengukir prestasi.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam satu jiwa. DPRD Kota Malang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berbagai informasi menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Helmi Adrian, Anda menyaksikan Kopi Manis selengkapnya. Dua pelaku jambret yang sempat viral berhasil ditangkap polisi. Dua pelaku jambret sadis yang tak segan melukai korbannya ini merupakan residivis kasus serupa di tahun 2015. Kami kembali hadir untuk memberikan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Berawal dengan ketidakpuasan cita rasa bakso saat dirinya makan bakso di luar daerah, sehingga terbersit ide untuk memproduksi bakso yang enak, dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja. Dengan berbagai laporan terhangat yang merangkum berbagai informasi terkini, meliputi perekonomian, kriminal, dan bencana alam yang terjadi di Malang Raya. Puluhan Aremania hadir untuk memberikan support dan semangat kepada Punggawa Singoedan agar saat berlaga di kandang tim Bajul Ijo tidak gentar dan takut sehingga dapat mencuri kemenangan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kopi Manis Malang Raya. Usai jeda, kami kembali untuk Anda. Kopi Manis Malang Raya setiap Senin hingga Sabtu pukul 7 pagi dan 4 petang hanya di JTV Malang. Dalam serangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Malang peringatan HUT ke-111 Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM membuka sambutan pidato dengan mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kontribusi aktif untuk menciptakan suasana Kota Malang yang aman, damai, tentram, dan optimal dalam program pembangunan. Pemerintah Kota Malang sangat menyadari bahwa pencapaian yang dinikmati saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Bukan hanya peran pemerintah, tetapi juga kerjasama yang solid dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar demi satu tujuan bersama, yakni kemajuan Kota Malang. Wali Kota Malang memastikan dalam program-program prioritas nasional dan daerah dapat berjalan dengan baik, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Malang melalui visi yang diterapkan, yakni menuju Malang Boys dan berkelas. Tema yang diangkat dalam HUT Kota Malang tahun ini adalah satu hati mengukir prestasi. Makna yang terkandung dalam kalimat satu hati, yakni melambangkan kebersamaan, sinergi, serta rasa memiliki yang kuat dari seluruh warga Kota Malang. Efisiensi anggaran kali ini juga membuat Kota Malang tidak menggelar hari jadi dengan meriah, namun tetap menjadikan momen ini menjadi penyemangat masyarakat Kota Malang untuk bisa diajak lebih memajukan Kota Malang dengan tagline satu hati mengukir prestasi dan ke depan menjadi pemerintahan yang semakin lebih baik lagi. Pencapaian yang telah diraih oleh Kota Malang di tahun 2024 antara lain pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang melambat dari 6,07% menjadi 5,41%, namun tetap peringkat kelima tertinggi di Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 6,80% menjadi 6,10%, serta angka kemiskinan berkurang dari 4,26% menjadi 3,91% pada 2024. Prestasi yang telah diraih itu sebelumnya menjadi dasar yang penting untuk melangkah lebih jauh lagi dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul di masa mendatang. Wali Kota Malang mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi untuk menguatkan upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta terus melangkah bersama, bergerak dalam satu irama dan menyatukan ragam perbedaan menjadi sebuah harmoni demi kemajuan Kota Malang tercinta.
Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya Ketua DPRD beserta anggota Dewan yang terhormat, Forkopimda dan jajaran aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kota Malang. Kontribusi aktif dan partisipasi dari berbagai pihak telah menciptakan suasana yang kondusif di bumi Arema. Dalam lingkungan yang aman, tentram dan damai inilah kita dapat menjalankan berbagai program pembangunan daerah dengan optimal. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Kota Malang selalu memiliki makna yang mendalam bagi kita semua. Di usia yang ke-111 ini, kita diingatkan akan sejarah panjang yang telah dilalui, cerita-cerita penuh perjuangan, serta jejak perjalanan yang membentuk Kota Malang seperti sekarang. Kota ini terus berkembang, menjadi daerah yang maju, dan semua itu tentu tidak terlepas dari peran serta dan jasa para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan fondasi kuat serta nilai-nilai sejarah yang menjadi identitas Kota Malang. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk selalu mengingat dan menghormati sejarah. Refleksi terhadap perjalanan Kota Malang ini penting agar arah pembangunan yang kita tempuh tetap sejalan dengan jati diri yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Saya dan jajaran pemerintah Kota Malang sangat menyadari bahwa pencapaian yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, bukan hanya peran pemerintah, tetapi juga kerjasama yang solid dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar demi satu tujuan bersama, yaitu kemajuan Kota Malang. Saya melihat bahwa kebersamaan yang kita miliki adalah aset berharga yang harus terus kita jaga dan kita rawat. Dengan kebersamaan ini, kita dapat bekerja selaras sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap Kota Malang. Di momen yang istimewa ini, sebagai putra asli Malang, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dapat mengabdi untuk kota kelahiran saya. Kesempatan ini tentu tidak akan saya sia-siakan. Saya menyadari bahwa tugas yang diemban tidaklah mudah, terutama dalam memastikan program-program prioritas nasional dan daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Malang. Untuk mewujudkan tersebut melalui visi menuju Malang Boys dan Berkelas, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung visi yang telah saya dan Wakil Wali Kota Malang canangkan. Dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan serta mencapai target yang telah ditetapkan. Spirit kebersamaan ini juga menjadi dasar dalam tema peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang tahun 2025, yaitu Satu Hati Mengukir Prestasi. Satu hati melambangkan kebersamaan, sinergi, serta rasa memiliki yang kuat dari seluruh warga Kota Malang. Sementara mengukir prestasi mencerminkan tekad kita untuk terus maju, meningkatkan kualitas hidup, serta menjadikan Kota Malang sebagai kota yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Tema ini bukan sekedar slogan, tetapi merupakan panggilan bagi kita semua untuk bersatu dan bekerja sama demi wujudkan Kota Malang yang lebih baik. Saya meyakini bahwa tema ini bukan sekedar rangkaian kata yang indah, tetapi menjadi pengingat bagi saya pribadi dalam memimpin Kota Malang. Dengan memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat, kita dapat mengukir prestasi yang lebih baik lagi. Dan raihan di tahun sebelumnya seperti pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang melambat dari 6,07% tahun 2023 menjadi 5,41% tahun 2024, namun tetap peringkat kelima tertinggi di Jawa Timur, dan tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 6,8% menjadi 6,10%, serta angka kemiskinan berkurang dari 4,26% menjadi 3,91% pada tahun 2024. Saya berpositif thinking dengan menjalankan visi menuju Malang Boys dan Berkelas yang diterjemahkan melalui 4 visi, 5 program unggulan, dan Dasa Bakti akan mampu mengukir prestasi yang lebih besar demi kemajuan Kota Malang. Dengan semangat visi dan misi itu pula, kami percaya bahwa kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat akan semakin menguatkan upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami optimis untuk terus mencetak pencapaian baru yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing Kota Malang di tingkat regional maupun nasional. Tentunya prestasi di tahun-tahun sebelumnya menjadi pijakan penting untuk melangkah lebih maju,
meski menghadapi berbagai tantangan. Pencapaian seperti penurunan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan menunjukkan bahwa arah kebijakan dan program yang telah dijalankan berada di jalur yang tepat. Dengan menjaga konsistensi dan inovasi, kami yakin Kota Malang akan semakin berkembang sebagai kota yang maju, inovatif, berdaya saing, dan terus memberikan kebanggaan bagi warganya. Mari kita terus melangkah bersama, bergerak dalam satu irama, dan menyatukan ragam perbedaan menjadi sebuah harmoni demi kemajuan Kota Malang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah dan upaya kita dalam membangun kota ini. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuknya kepada kita semua. Dirgahayu Kota Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Izin saya membacakan pantun. Tidak kalah dengan Mbak Ketua DPRD. Baju pestanya sangat serasi. Kecantikan, nah ini bila kecantikan Mbak Ketua DPRD sebenarnya. Terpancar, terlihat jelas. Mari kobarkan satu hati mengukir prestasi. Menuju Malang Boys dan berkelas. Acara yang sungguh luar biasa ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Malang, Dr. Anda Hajah Latifah Sohib. Ini merupakan hal yang sungguh mengharukan karena menurut Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kunjungan atau kedatangan orang nomor 2 di Kabupaten Malang ini merupakan suatu sinergi yang luar biasa antar kepala daerah, khususnya di daerah Malang Raya. Setelah serangkaian acara dirampungkan, rapat paripurna peringatan HUT ke-111 Kota Malang ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Malang, yang dalam penutupannya mengucapkan selamat hari jadi Kota Malang ke-111, serta kembali mengajak seluruh tamu hadirin dan juga seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan Kota Malang yang luar biasa. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini. Sebelum rapat DPRD ini secara resmi ditutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan undangan seluruhnya atas kesediaan mengikuti rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan saya sampaikan pula ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan yang mendukung penyelenggaraan acara rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka peringatan HUT ke-111 Kota Malang pada hari ini, sehingga semuanya dapat terlaksana dan berjalan dengan tertib dan lancar. Akhirnya, dengan mengucap syukur Alhamdulillahirobbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-111 DPRD Kota Malang pada hari ini, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, tepat pukul 14:24 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka! 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 Kota Malang! Acara pun diakhiri dengan berfoto bersama dengan seluruh tamu undangan. Mulai dari Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Wakil Bupati Malang, Ketua dan Wakil DPRD Kota Malang, Kapolres Malang, Kajari Malang, serta seluruh tamu undangan yang hadir dalam rapat paripurna peringatan HUT ke-111 Kota Malang.
Hari ini adalah kegiatan rangkaian memperingati hari ulang tahun Kota Malang ke-111. Alhamdulillah tadi pagi sudah dilaksanakan di kantor Bapak Wali Kota dan Pak Wawali upacara tadi pagi, dan hari ini kita siangnya melakukan paripurna bersama. Harapannya seperti yang tadi saya sampaikan, yang jelas kita teladani yang kebijakan dan program yang sudah terlaksana kemarin dari para tokoh-tokoh dan pimpinan sebelumnya. Yang perlu kita sempurnakan, yang menjadi potensi yang mana kita petakan, yang jelas sinergi harus diperkuat dan kolaborasi. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-111 untuk Kota Malang. Semoga Kota Malang di usia yang 111 ini sesuai dengan visi misi saya dengan Mas Wali Kota Malang, menjadi Kota Malang yang berkelas. Satu hati mengukir prestasi. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah saksikan bersama rapat paripurna peringatan HUT ke-111 Kota Malang, dan tadi juga kita sudah mengetahui bahwa tema untuk HUT ke-111 ini adalah satu hati mengukir prestasi, dan juga di dalamnya kita sudah mendengarkan bersama sejarah Kota Malang seperti apa selama 111 tahun, dan pastinya Wali Kota Malang juga memiliki harapan yang luar biasa untuk Kota Malang, dan juga dengan sesuai apa yang disampaikan juga oleh Wali Kota Malang bahwa harapannya Kota Malang akan menjadi Kota Malang yang boys dan juga berkelas, serta juga dapat menerapkan 4 misi dan 5 program yang dimiliki oleh Wali Kota Malang, serta menjaga konsistensi dan selalu berinovasi yang berdaya saing. Untuk itu saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-111 Kota Malang, dan kami pamit undur diri, sampai jumpa.